Oke, salam jumpa kembali sahabat Karakulang Official sekalian. Ya, salam sehat untuk kita semua ya. Saatnya kita akan ulas berita ya. Berita kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan sentilan-sentilan dari elit PDIP ke Ganjar Pranowo. Dan berita kali ini ditulis oleh kompas.com ya. Mari kita bacakan kemudian kita ulas. Oke? Mantap. Beritanya ditulis oleh kompas.com pada 6 Oktober 2022. Judul beritanya adalah Sentilan elit PDIP ke Ganjar. Dulu dibilang kemajon, kini disinggung siap tidur. Wah, keren ini ya. Jakarta, kompas.com. Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo seolah tak bisa lepas dari sentilan-sentilan elit partainya sendiri. Bukan sekali dua kali saja Gubernur Jawa Tengah itu disinggung para petinggi PDIP. Dia pernah disebut kemajon atau kelewatan hingga kemelinti atau congkak ya. Terbaru kontribusi Ganjar ke partai dipertanyakan. Ganjar disinggung kesiapannya untuk bekerja bersama memenangkan PDIP pada pemilu 2024. Ngeri-ngeri sedap ya. Lagi-lagi sentilan buat Ganjar datang dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul ya. Pacul mempertanyakan foto Ganjar di bawah baliho besar PDIP yang memuat foto Puan Maharani bertuliskan 2024 menang spektakuler hat-trick. Foto tersebut diunggah di akun Instagram resmi Ganjar Senin 3 Oktober 2022 dengan caption siap. Ganjar juga menandai akun Instagram PDIP dalam foto tersebut ya. Saya kira tidak soal ya, tapi kenapa disindir ya. Oke. Oleh Pacul, caption alias keterangan foto tersebut dipertanyakan, apakah yang dimaksud Ganjar siap? Siap berarti siap bergerak bersama partai atau lainnya? Oh, ini kan asumsi dia ya. Oke. Pacul menyebut hanya Ganjar yang tahu maksud dari unggahannya itu. Ya jelas. Yang tahu dia sendiri, apalagi tidak ada siap gerak. Kalau siap bisa siap pulang tidur. Tapi kalau siap gerak ya dia akan bergerak. Kata Pacul saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 4 Oktober 2022. Oke. Menurut Pacul, sulit jika Ganjar hendak bekerja sendirian, apalagi Jawa Tengah, wilayah yang kini dipimpin Ganjar, memiliki budaya kerjasama yang terorganisir. Ya. Jika dimaksud dari unggahan foto Ganjar adalah siap menangkan PDIP pada pemilu mendatang, kata Pacul, maka Gubernur Jawa Tengah itu harus bergerak bersama jajaran partai banteng lainnya. Bergerak yang mana? Siap gerak itu berarti saya laksanakan yang mana? Mau laksanakan ikut menang hat-trick berarti dia harus masuk barisan ya bekerja bersama-sama kata dia ya. Sentilan dari Bambang Pacul bukan sekali ini saja dilontarkan. Sebelumnya dia pernah menyebut Ganjar kemanjon atau kelewatan karena berambisi menjadi calon presiden. Ini bermula dari Ganjar yang tak diundang dalam acara HUT PDIP ke-48 pada Mei 2021 yang lalu di Panti Marhain Semarang ya. Acara digelar secara daring dan luring. Dalam suasana acara tertulis bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah diundang kecuali Ganjar Pranowo. Ini salah siapa ya? Kala itu Ganjar mengaku bahwa dirinya tidak datang di acara partainya karena memang tak mendapat undangan. Kasihan sekali ya. Saya tidak diundang ya ke acara PDIP, kata Ganjar lewat pesan singkat Minggu 23 Mei 2021. Terkait ini Bambang Pacul mengatakan bahwa tidak diundangnya Ganjar karena dia berambisi maju Pilpres 2024. Wah, ini bahaya sekali ya. Bambang mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris.
Oke, sahabat Karet Plong Official sekalian ya. Jadi saya kira Ganjar Pranowo ini memang ya sering disentil oleh elit PDI Perjuangan. Tetapi yang istimewa di sini adalah Ganjar selalu menyikapi sentilan, menyikapi kritikan, ya menyikapi fitnaan dari elit PDI Perjuangan itu dengan kata-kata yang bijaksana ya. Ganjar tidak pernah menampilkan perasaan benci, marah ya, atau menunjukkan sikap-sikap yang tidak suka, tetapi justru Ganjar menanggapi sentilan, menanggapi kritikan, menanggapi fitnah itu sebagai sebuah motivasi ya, atau vitamin. Nah ini saya kira luar biasa ya, seharusnya PDIP itu bangga memiliki kader seperti Ganjar Pranowo ya. Ganjar sudah berulang kali ya menyatakan di hadapan elit PDIP ya, di hadapan publik itu Ganjar menyatakan bahwa dirinya itu tegak lurus dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Kita lihat buktinya ya, ketika nama Ganjar disebut dalam Rakernas Partai Nasdem, namanya disebut sebagai salah satu kandidat yang akan dicalonkan dari Partai Nasdem untuk menjadi Capres 2024. Ganjar tidak menyikapi hal itu dengan secara positif bahwa dia akan keluar dari PDIP lalu dia akan mengikuti keputusan Rakernas Partai Nasdem itu, tetapi Ganjar sekali lagi dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tegak lurus dengan PDIP ya. Jadi artinya bahwa Ganjar sudah menunjukkan kesetiaannya kepada PDIP. Lalu yang berikut aja terkait dengan kelompok relawan atau organisasi-organisasi yang mendukung ya atau mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024. Ganjar juga sudah menyatakan dirinya bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam pembentukan relawan-relawan itu. Dia juga tidak ikut serta dalam kegiatan dukung-mendukung ya. Ya, ini kita bisa buktikan ya ketika salah satu ketua relawan Ganjar ya, yang namanya Ganjaris itu terkena kasus hukum. Lalu orang-orang mengkaitkan dengan Ganjar Pranowo, ya Ganjar Pranowo tampil di publik dan membantah soal itu. Ganjar Pranowo menyatakan bahwa saya tidak pernah membentuk kelompok itu. Saya tidak pernah berkaitan atau berhubungan dengan Ganjaris ya. Jadi persoalan hukum yang bersangkutan ya itu urusan dia. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa Ganjar Pranowo ini sudah berulang kali menyatakan dirinya setia atau tegak lurus dengan PDIP. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa elit selalu meragukan kesetiaan Ganjar Pranowo? Kenapa elit selalu menyentil atau elit selalu menyindir Ganjar Pranowo? Ya. Kemudian yang berikut adalah pertanyaan-pertanyaan elit terkait dengan kontribusi Ganjar Pranowo terhadap persiapan pemenangan PDIP di pemilu 2024. Nah, saya kira pertanyaan yang boleh dikatakan konyol ya, saya kira ya. Kenapa? Karena memang Ganjar Pranowo hari-hari ini adalah salah satu tokoh atau kader ya yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi ya. Kalau kita bandingkan Ganjar Pranowo dengan elit PDIP yang lain, kalau kita bandingkan soal popularitas, soal elektabilitas, saya kira mereka semua itu jauh di bawah Ganjar ya. Puan Maharani sekalipun jauh di bawah Ganjar. Lalu pertanyaan tentang kontribusi Ganjar terhadap PDIP itu yang mana lagi yang harus dibuktikan oleh Ganjar Pranowo, ya kan? Popularitas sudah oke, elektabilitas sudah oke. Apalagi yang harus dibuktikan oleh Ganjar Pranowo kepada elit-elit PDIP, ya kan? Sekarang justru popularitas, elektabilitas yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini adalah keuntungan besar sebenarnya, ya. Jadi ketika elit mempertanyakan kontribusi ya, saya kira semua orang akan mentertawakan elit ya. Ya barangkali elitnya mungkin kurang update berita ya atau kurang update informasi sehingga sampai saat ini mereka tidak tahu bahwa Ganjar Pranowo itu adalah kader PDIP yang hebat, Ganjar Pranowo itu adalah kader PDIP yang potensial,
Ganjar Pranowo itu memberikan kontribusi yang besar sekali untuk PDIP terkait pemilu 2024. Sekarang tinggal bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memanfaatkan momen ya yang sudah diraih oleh Ganjar Pranowo. Apakah momen-momen, apakah potensi-potensi yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo ini akan dimanfaatkan secara baik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenangkan pemilu 2024 ataukah akan disia-siakan? Dan saya kira ini penting sekali untuk dijawab oleh elit PDI Perjuangan. Jangan hanya sentil, jangan hanya sindir, tapi cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan ini.